awal dari program Ecobrik Day kita ini melihat situasi dan lingkungan kita di mana sampah plastik itu bertebaran di mana-mana. Kalau kita jalan pagi itu di sepanjang air hitam saja itu tumpukan sampah yang sebagian besar itu sampah plastik ada di sana. Jadi salah satu langkah kita untuk menyelamatkan lingkungan dari banyaknya sampah plastik ini dengan cara mengemasnya, menjadi sesuatu yang bisa berguna, menjadi karya artistik malah, karena kita bisa menghasilkan dari sini ada dua bahan baku, ada yang namanya botol 600 ml yang bisa menyimpan lebih kurang 200 gram sampah, itu bisa kita robah menjadi seperti ini, bata Ecobrik. Nah, jadi dalam bata Ecobrik ini tersimpan sampah lebih kurang 200 gram. 200 gram ada sampah di sini. Nah, yang kedua, kita kemas sampah-sampah plastik ini menjadi Ecobrik botol ukuran 1500 ml, di mana dalam satu botol ini bisa kita simpan sampah lebih kurang 500 gram. Nah, jadi dengan cara kita mengemas sampah ke dalam botol-botol ini, kita harapkan SMP Negeri 23 Pekanbaru bisa berkontribusi dalam mengurangi limbah sampah plastik khususnya di sekitar tempat tinggal siswa, dan lebih luas lagi mungkin membantu pemerintah Kota Pekanbaru dalam mengurangi sampah plastik yang ada di Kota Pekanbaru. Bahan-bahan bakunya ini kita dapat dari mana nih, Bu? Bahan-bahan bakunya, langkah pertama yang kita lakukan kemarin adalah siswa membawa sampah plastik kering dan bersih dari rumah masing-masing. Lalu sampah-sampah plastik ini dimasukkan ke dalam botol-botol air mineral bekas sehingga jadilah seperti ini. Nah, kalau di sekolah kita punya program yang namanya program Ecobrik Day, di mana pelaksanaannya itu terjadwal setiap hari Sabtu pagi. Nah, jadi di dalam kelas siswa mengerjakan pengisian sampah plastik ke dalam botol, kemudian dipadatkan seperti yang sudah kita lihat sekarang. Itu dipadatkan sampai mencapai berat tertentu. Untuk yang botol 600 ml itu berat sampahnya minimal 200 gram, boleh lebih. Kalau tidak padat, kita khawatirkan nanti kekuatannya akan kurang. Nah, kalau untuk yang ini harus minimal 500 gram, lebih dari itu juga boleh. Nah, gitu. Jadi sampah-sampah ini semuanya dikelola oleh OSIS. Mereka kita latih dan kita bimbing mulai dari tahap pengisian botol yang baik seperti apa, kemudian cara merakitnya menjadi sebuah karya yang bagus, dalam hal ini kursi dan meja, juga kita berikan pelatihan-pelatihan terlebih dahulu. Kalau sekarang alhamdulillah anak-anak dia sudah mulai terampil untuk mengerjakannya. Ini udah sejak kapan, Bu? Program Ecobrik Day ini sebenarnya sudah berjalan hampir 6 bulan. Nah, cuman launchingnya kemarin baru kita laksanakan di tanggal 4 Februari 2022. Kalau programnya sudah lama, kita mulai udah dari 6 bulan ke belakang lah. Ini Baik, kalau untuk Ecobrik yang 600 ml ini, itu kita buat menjadi bata Ecobrik atau bata ramah lingkungan. Bata ramah lingkungan, di mana bata ini kalau untuk di SMP Negeri 23 Pekanbaru sendiri, kita udah jadikan sebagai taman literasi. Taman literasi, kemudian sebagai taman-taman yang ada di depan kelas masing-masing. Jadi semua taman yang ada di sini itu Abang boleh tengok sendiri. Nah, itu bahan bakunya dari sini semua.
Ini yang kita susun, kemudian kita rangkai gitu. Nah, untuk pondok literasi sendiri itu menghabiskan lebih kurang 2 ton sampah plastik. Bisa dibayangkan seberapa banyak sampah plastik yang bisa kita bantu untuk mengolahnya gitu. Karena kan kalau dibiarkan dia terurai secara alami itu memakan waktu lebih dari 200 tahun malah. Kalau ini kita simpan di sini, kita kemas jadi barang yang lebih berharga. Kemudian kalau yang untuk besar kita bisa bikin kursi. Yang dikerjakan anak-anak sekarang mengisi. Nah, kursi yang sudah setengah jadi itu sudah ada di belakang sana. Nanti kita rakit menjadi lebih bagus dan kita lapisi dengan jok. Yang terutama pasti bangga. Kenapa? Karena dari sekolah-sekolah lain belum ada kreativitas seperti ini. Sementara dari SMP saya sendiri sudah menciptakan kreativitas seperti ini. Apalagi kreativitas ini dengan bahan dasarnya plastik dapat membantu pemerintah dalam menanggulangi sampah plastik yang tersebar di Kota Pekanbaru ini. Yang Naura biasa kerjaan apa nih? Kalau di sini biasanya Mola bagian perakitan sama bagian menjelaskan kepada tamu-tamu misalnya. Kayak perakitan tadi Mola bagian mengikat dan juga melakukan penguncian. Harapannya seperti apa, Naura? Harapannya semoga orang-orang dan masyarakat luas makin tertarik sama produk yang kami buat dan juga menciptakan kursi-kursi seperti ini di rumahnya supaya dapat mengurangi limbah plastik rumah tangga juga. Terima kasih ya. Ya.